Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i amma ba'du. Sahabat Army TV serta pesantren kilat di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung yang Bapak banggakan. Salawat wassalam salam semua terlimpah curahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat Army TV, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara atau tepatnya di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, tentu banyak kepercayaan-kepercayaan mengalir di daerah Nusantara. Di antaranya kepercayaan-kepercayaan sebelum zaman prasejarah, yang artinya satu adalah animisme, kedua dinamisme, dan yang ketiga adalah totemisme. Apa itu animisme? Apa itu dinamisme? Dan apa itu totemisme? Nah, animisme adalah kepercayaan terhadap nenek moyang. Sedangkan dinamisme kepercayaan terhadap suatu benda. Sedangkan totemisme adalah suatu kepercayaan terhadap hewan. Nah, lalu maksudnya apa? Apa keterkaitan dengan Islam? Di zaman dahulu kala, animisme, dinamisme, serta totemisme sangat berkembang pesat karena sebagai kepercayaan pada zaman prasejarah. Sejarah mencatat pada zaman manusia purba, pada zaman sebelum-sebelumnya, catat bahwa animisme, dinamisme itu sangat berkembang. Seperti halnya contoh di Gua Leang di Sulawesi Selatan. Itu terdapat satu lukisan di mana lukisan itu diyakini dan dipercayai oleh masyarakat tersebut adalah sebagai bentuk kepercayaan terhadap nenek moyangnya. Sedangkan di zaman Megalitikum itu dipercaya oleh masyarakat di sana, yaitu sebagai kepercayaan di mana batu-batu besar seperti sarkofagus dan lain-lain, seperti candi Borobudur dan lain sebagainya. Nah, kemudian totemisme itu percaya terhadap hewan, seperti percaya terhadap kera, percaya terhadap babi, yang diyakini oleh mereka adalah sebagai titisan dari dewa. Nah, setelah animisme dan dinamisme itu selesai, maka muncullah agama baru yang disebut dengan agama Hindu dan Buddha sebagai awal dari sebuah peradaban di Indonesia. Setelah Hindu Buddha selesai, kemudian tibalah sebagai agama baru, agama yang membawa berkah, agama yang membawa kebaikan, agama yang membawa kemaslahatan bagi seluruh umatnya. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai, yang dicintai, dan agama yang paling benar, yaitu agama Islam. Proses perkembangan Islam masuk ke Nusantara itu ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Dan yang ketiga adalah teori Mekah. Nah, teori Gujarat itu dibawakan atau dipendapatkan oleh Christian Snodgrass. Sedangkan teori Persia itu dijelaskan, diungkapkan oleh Husain Jajariningrat. Dan yang ketiga, teori Mekah yang diungkapkan Buya Hamka. Nah, teori Gujarat atau teori yang berasal dari India itu yang dijelaskan oleh Christian Snodgrass bahwa Islam masuk ke Nusantara itu lewat jalur India, yang itu dijelaskan di dalam sebuah batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Kemudian teori Persia yang dijelaskan oleh Husain Jayariningrat, yang dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu lewat jalur Persia atau Iran, yang dimana ada kemiripan dalam segi bahasa, kosakata, dan kebudayaan. Seperti hal contoh misalkan dalam gelaran 10 Muharram. Ketika di Iran sering diungkapkan
itu jelaskan bahwa ada tradisi di mana seperti tradisi Wahabi. Sedangkan kalau di Indonesia ada tabut, atau dalam bahasa Arabnya adalah tobah, yaitu mentobatkan. Atau kalau di Jawa ada yang disebut dengan gerebek mulut, atau yang disering di daerah Jawa, tepatnya di Sumedang, itu ada yang disebut dengan tradisi bubur suro, bubur asuro, merah dan putih. Itu sebagai bentukan dari ciri khas dari 10 Muharram. Nah, lalu menjadi pertanyaan, ada apa di 10 Muharram? Nah, 10 Muharram adalah ada tradisi-tradisi. Sebelumnya ada sebuah tradisi di mana satu Hasan dan Husain itu wafat. Kemudian padamnya api Nabi Ibrahim. Kemudian surutnya banjir Nabi Nuh. Itu dimaknai oleh ajaran-ajarannya di Iran, ajarannya di Iran. Nah, sedangkan berbeda dengan di Indonesia, itu lebih mencondongkan sebuah tradisi kebaikan, tradisi syukuran. Nah, dari kedua teori ini dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara damai. Namun ada halnya berbeda dengan kedua teori tersebut, yaitu Buya Hamka van Leer itu menjelaskan bahwa sebelum Persia bahkan Gujarat datang ke Indonesia, itu ada satu teori yang disebut dengan teori Mekah. Apa maksudnya? Buya Hamka membantah teori kedua tersebut, teori Persia. Teori Persia dengan teori Gujarat, di mana ada satu perkampungan di wilayah Sumatera bagian utara. Di sini dijelaskan bahwa ada satu makam, perkomplekan makam, di mana makam itu ada sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama di daerah Sumatera Utara. Nah, kemudian dari ketiga teori muncullah, siapa yang muncul? Para waliullah, para wali-wali Allah. Kemudian Sunan Giri, kemudian Sunan Kalijaga, dan sunan-sunan yang lainnya. Tidak terlepas hal itu, ada satu tokoh yang menyebarkan, yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum membahas itu, jalur-jalur perdagangan, jalur-jalur atau saluran-saluran yang berkembang pada waktu itu untuk mengislamisasikan Islam di tanah Nusantara. Sebelum menyampaikan saluran-salurannya, yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Nusantara begitu antusiasnya ketika Hindu Buddha datang masuk, kemudian Islam masuk ke Nusantara begitu cepat, bahkan cenderung mayoritas adalah syarat-syaratnya dengan mudah. Apa syaratnya? Cukup dengan menggunakan 3 kalimat syahadat. Yang kedua adalah agama Islam yang demokratis, agama Islam yang demokratis dan tidak memandang status sosial. Berbeda dengan kerajaan Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha itu mengenal dengan klasifikasi sosial kaum dalam bahasa sosial. Kaum Ksatria, Brahmana, Sudra, dan Waisya. Nah, berbeda dengan Islam, itu tidak mengenal hal itu. Tidak ada jabatan, tidak ada jabatan A, jabatan B, jabatan C. Semuanya sama. Nah, itulah yang mengapa Islam sangat diminati. Kemudian yang ketiga adalah Islam dimaksudkan secara damai. Nah, mengapa damai? Nah, berbeda dengan di wilayah-wilayah luar negeri. Islam harus mengikuti peperangan, seperti di Andalusia, seperti di wilayah-wilayah lainnya. Berbeda dengan di Indonesia, dengan secara santun, damai, tidak sifat memaksa. Penyebaran Islam disesuaikan dengan sosial atau kebudayaan pada waktu itu. Nah, hal ini yang sangatlah unik. Berbagai tokoh seperti Sunan Kalijogo atau Kalijaga itu menggunakan istilah kata wayang. Yang wayang adalah cenderung dengan adat istiadat Hindu, namun maknanya, akulturasinya, kebudayaan yang dirubah. Berbeda dengan sinkretisme.
Kalau sinkretisme adalah mencampurkan agama A atau kepercayaan A dengan kepercayaan B menjadi agama baru. Kalau akulturasi itu berbeda, mencampurkan agama A dan agama sehingga menghasilkan agama baru. Mohon maaf. Sinkretisme adalah kepercayaan A dengan kepercayaan E digabungkan menjadi satu kepercayaan baru. Berbeda dengan akulturasi. Kebudayaan A dengan kebudayaan B bersatu menjadi kebudayaan baru. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Sunan Kalijaga, yang mencampurkan agama Hindu, berarti bukan agamanya tapi kebudayaannya. Nah, sehingga menampilkan satu pertunjukan yang luar biasa, pertunjukan gelaran wayang. Nah, di mana tiketnya? Biasanya kalau di bioskop atau di tempat-tempat lain itu harus membayar karcis dengan berupa uang ataupun berupa yang lain. Berbeda dengan Sunan Kalijaga, yaitu dengan cara tiketnya membaca 3 kalimat syahadat. Setelah masuk kemudian diberikan pencerahan, diberikan sebuah ilustrasi keagamaan, keilmuan tentang agama Islam, sehingga mereka mau tak mau didoktrin dengan cara yang baik, tanpa pemaksaan, tanpa dipaksa. Yang mau silahkan, yang tidak mau ya silahkan. Tetapi kebanyakan dari sekitaran, dari yang masuk 100% masuk Islam. Nah, setelah Islam berkembang di seluruh pelosok Jawa, ada satu kegigihan yang salah satu tokohnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa itu Ahmad Dahlan? Mengapa bisa berdiri Muhammadiyah? Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh karismatik, tokoh perjuangan yang membela agamanya demi satu kesatuan, demi satu cita-cita, yaitu adalah bersamanya masuk ke surganya, ke jannahnya. Hadirin sahabat Army TV, seperti yang dijelaskan dari Kiai Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan membentuk satu keorganisasian. Nah, kalau kalian baca di dalam buku kelas 11 di dalam karangan Yudhistira, itu ada 2 organisasi, yaitu radikalis dan moderat. Siapa yang radikal? Yaitu yang tokoh yang ingin memperjuangkan kemerdekaan dengan menolak penjajah. Berbeda dengan Muhammadiyah, moderat. Berbeda dengan moderat. Moderat itu apa? Moderat itu adalah condong terhadap satu tujuan. Nah, Muhammadiyah condongnya adalah berdakwah, mensiarkan agama-agama Islam, mendakwahi agama-agama Islam. Siapa yang didakwahi? Orang-orang yang sekitarnya. Sebab apa? Pada zaman dahulu itu masih ada orang-orang yang berdoktrin, bercerminkan bahwa animisme itu masih ada. Makanya Muhammadiyah itu hadir. Makanya Ahmad Dahlan itu hadir. Untuk apa? Untuk memurnikan, untuk menghilangkan kalimat-kalimat bid'ah, untuk menghilangkan pikiran-pikiran kotor yang dibawa pada zaman dahulu. Nah, perkembangan Islam sampai sekarang sangatlah pesat. Gerakan-gerakannya sangat luar biasa. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memurnikan agama Islam dari pengaruh-pengaruh kotor. Nah, saluran-saluran inilah sebagai saluran pendidikan, sebagai saluran perdagangan, sebagai saluran perkawinan, sebagai saluran tasawuf dan saluran-saluran yang lainnya. Untuk apa? Untuk memurnikan agama Islam dari pengaruh-pengaruh kotor, dari pengaruh-pengaruh animisme dan humanisme yang masih melekat pada masyarakat itu. Oleh karenanya Islam hadir, oleh karenanya Muhammadiyah hadir, oleh karenanya Nahdlatul Ulama hadir, oleh karenanya Persis hadir. Untuk apa? Untuk memurnikan agama Islam. Setelah saya jelaskan sedikit tentang banyak perkembangan Islam di ranah Nusantara, bahkan disimpulkan satu teori. Teorinya adalah teori satu adalah teori Mekah, Gujarat, dan Mekah. Teori Gujarat, Persia, dan teori Mekah. Yang kedua adalah saluran.
Salurannya adalah pendidikan, perkawinan, perdagangan, tasawuf, kemudian yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tokoh-tokohnya. Nah, tokohnya adalah Wali Songo, kemudian Kiai Ahmad Dahlan. Serta akulturasinya apa? Nah, kayak sekaten, kayak gerbang mulut, itu adalah sebagai adat istiadat. Ada yang satu hal yang menarik adalah di Masjid Kudus, yaitu menggabungkan satu kebudayaan menjadi satu unsur kebudayaan, yaitu unsurnya adalah membentuk satu menara yang berbentuk dengan candi Hindu. Itu adalah salah satu gerbangnya di Menara Kudus, disebut dengan Menara Kudus. Nah, sahabat Army TV yang dirahmati Allah, Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada salah-salah yang menyakiti perasaan handai tolan semua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian perkembangan Islam atau isi dari perkembangan Islam yang Bapak sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.